terkesan itu Pak. Baik kita di lapangan, baik kita di mana itu Pak. Yang secara positifnya yang pernah dapat di antara kita gitu Pak. Ya, saya paling terkesan dengan teman-teman karena kita berbeda keyakinan dan itu tidak dibawa-bawa, itu tidak didampakkan itu perbedaan keyakinan itu saya diterima apa adanya. Yes. Saya adalah seorang Kristen dan diterima oleh teman-teman saya yang adalah orang-orang Islam dan dosen-dosen saya adalah orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandri Wilbeck dengan channel Inspirasi Kita Semua. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan berbicara ini dengan seorang dokter yang baru saja selesai jadi dokter. Dan tadi kita telah menyaksikan bagaimana sidang promosi dokter dari Pak Fam. Asik, Pak Fam ini merupakan rekan kami dari pendidikan konselor dulunya dan sekarang juga jadi dokter nih. Pak, ini kita mau bincang-bincang nih Pak. Bincang-bincang dalam artian kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Untuk memotivasi generasi-generasi muda kita ini Pak. Generasi muda kita bagaimana dalam menuntut ilmu, bagaimana langkah dia untuk bisa sukses dan langkah dia bisa memajukan pendidikan dengan cita-cita sebenarnya itu Pak. Nah, tentu ada terpikir nih Pak. Bapak ini asal dari mana sih Pak? Nama lengkapnya asal dari mana itu Pak? Oh, ini asal saya dari Nias, Sumatera Utara. Nama asli saya ada Famahato Lase. Saya adalah seorang dosen dan memang cita-cita saya sejak SD, kelas 5 SD saya sudah bersumpah untuk diri sendiri, berjanji untuk diri sendiri dengan sumpah diri sendiri bahwa saya akan melanjutkan pendidikan sampai habis. Iya, berarti bersumpah ya waktu kecil ya Pak? Sumpah untuk diri sendiri. Iya. Dan itu harus dipenuhi. Kalau itu namanya sumpah, itu harus dipenuhi. Iya. Jadi ini makanya walaupun saya sudah seperti ini karena sumpah waktu kecil itu masih terngiang-ngiang dan itu harus penuhi. Iya. Jadi sekolah, pokoknya sekolah sampai habis sekolah, dan habis sekolah itu sampai ini S3. Iya. Nggak ada di atas itu lagi. Nggak ada sekolah di atas itu lagi, S3. Jadi itu saya sejak dari kecil sudah meniatkan itu bahwa saya mau sekolah sampai habis setinggi-tingginya. Berarti dari kecil udah ditanamkan niat betul-betul ya Pak. Waduh, ini keren ini tuh teman-teman semuanya. Berarti Pak Fahmi udah dari kecil udah menanamkan niat ini, bahwasanya dia ingin sekolah setinggi-tingginya. Oke Pak Fahmi, untuk bisa sekolah itu kan banyak itu Pak Fahmi. Saya terbiasa manggil beliau dengan Pak Fahmi ya, karena waktu dulu pernah satu kelas di pendidikan konselor. Ada nih Pak Fahmi, teman-teman kita yang sedang berjuang ini. Kadang ada perjuangan itu dibatasi dengan kurang semangat atau gimana kendalanya gitu. Nah, pertanyaannya Pak Fam, apa sih motivasi Pak Fam dalam menuntut ilmu? Karena ini saya ada beberapa sebelumnya cerita sama Pak Fam. Pak Fam pernah melanjutkan S1 2 kali sampai S2, S3, sekarang udah selesai gitu. Apa sih Pak Fam motivasinya itu untuk teman-teman kita di media sosial gitu? Teman-teman kita yang sedang berjuang. Ya. Motivasi saya karena saya sudah niatkan dari kecil bahwa akan sekolah sampai setinggi-tingginya. Dan itu niat itu tidak berjalan mulus dengan baik karena saya ini banyak sekali putus sekolah, sambung lagi putus sekolah. Karena saya sejak SMP itu adalah bekerja untuk membiayai diri sendiri. SMA bekerja untuk membiayai diri sendiri untuk cari uang kuliah.
dan tidak sanggup lagi melanjutkan ke S1 ya. Dan itu sebabnya tabung-tabung uang setelah cukup uang dan lanjutkan. Putus lagi, cari uang lagi, memungkinkan ada uang, lanjutkan lagi sampai ke S2. Gak lama setelah S2 bekerja lagi sebagai dosen dan ya syukur kepada Tuhan ada kesempatan bisa melanjutkan S3 dengan biaya beasiswa dari Dikti. Nah, jadi saya lanjutkan karena ada kesempatan untuk kuliah, saya ambil itu walaupun sudah begini umur saya sekarang, saya tidak mau peduli. Itu Bapak tadi menyebut bahwasanya Bapak pernah jadi dosen. Itu dosen di mana coba kampusnya? Dosen di IKIP Gunung Sitoli. IKIP Gunung Sitoli, Pak. Di mana, Pak? Nias. Di Nias, Sumatera Utara, yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Itu perguruan tinggi di sana. Oke. Jadi ketika jadi dosen dapat beasiswa doktor, lanjut ke UMB, Pak. Iya. Nah, dulu kita pernah juga cerita, Pak. Mungkin teman-teman yang yang menonton belum tahu, Bapak pernah dulu ngambil S1 yang pertama itu, Pak. Nah, S1 pertama itu jurusannya apa itu, Pak? Dan di UMP kan mau lanjut S1 yang kedua. Bagaimana itu ceritanya itu, Pak? Ya, Pak. Saya ini kan latar belakang pendidikan saya setelah SMA itu sekolah Alkitab dan melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, yaitu sekolah tinggi teologi, jurusan teologi praktikal. Dan saya tamat dari ini di Jakarta. Saya tamat S1 pertama itu, langsung saya lanjutkan S2 di namanya waktu itu IKI Padang, program pasca sarjana IKI Padang, tahun 1999 itu saya ambil S2 karena saya dulu suka itu kuliah itu, kalau saya sering lewat di sini, ada pelayanan saya di gereja dan sering lewat di sini. Dalam hati saya, kapan saya bisa sekolah di IKI Padang ini? Nah, ternyata apakah bisa saya atau kembali ke S1 lagi atau langsung ke S2 apa diterima? Setelah tanya-tanya di pasca sarjana, ternyata bisa ya. Tamatan S1 teologi bisa diterima mengambil S2 di program pasca sarjana IKI Padang saat itu. Dan syukur saya lulus testing masuk S2, yaitu pada jurusan bimbingan dan konseling. Dan setelah tamat S2 langsung saya diterima jadi dosen di IKIP Gunung Sitoli. Berarti latar belakang S1-nya itu dari teologi. Oke, teman-teman semuanya, sekedar informasi aja sedikit. Teologi ini kalau kebetulan kami berbeda keyakinan, tapi tidak memandang itu. Jadi teologi ini sama dengan artian kalau dalam Islam itu sama pendidikan agama Islam ya, Pak? Ya, sama. Itu sama seperti pendidikan agama Islam. Tapi karena di agamanya Pak Fam itu namanya teologi gitu. Nah, baru setelah itu mengambil S2 ya, Pak? Saya ambil S2. BK, bimbingan dan dulu kita juga pernah cerita-cerita gitu, Pak. Ketika Bapak ngambil S2, Bapak ngambil S1 juga. Ini gimana nih, Pak, cerita ini? Ini kan S1-nya 2 kali ini gitu. Ketika sedang S3. Oh, sedang S3 waktu itu. Sedang S3. Iya. Berarti S2-nya habis. Nah, selesai. Sekarang sedang tugas belajar S3. Ya. Jadi saya manfaatkan itu biaya yang dari pemerintah itu untuk mengambil S1 kedua kembali agar linear ini S1, S2 sampai S3 itu. Jadi saya ambil S1 kedua jurusan bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya saya ambil pendidikan profesi konselor. Iya betul. Nah, jadi sudah 2 ijazah saya peroleh sebelum tamat S3. Iya. Berarti dari lulus S2 langsung S3. Iya. Dari S3 itu ngambil S1 kedua dan pendidikan profesi konselor. Sejalan semua. Keren. Sudah selesai itu. Nah, sekarang tinggal ini mau menyelesaikan S3 sekarang. Sembari ngambil S3, pernah juga ngambil pendidikan profesi konselor ya, Iya, Pak? S1 kedua langsung profesi konselor. Selesai sembari. Oke, Pak. Dulu kita kan pernah satu kelas itu di pendidikan konselor itu, Pak.
tentu banyak hal-hal yang luar biasa itu Pak, seperti kenangan dan segala macam. Hmm. Nah, menurut Bapak ini Pak, selama kita bergaul dalam pendidikan profesi konselor dulu itu Pak, apa sih Pak kenangan-kenangan yang berkesan itu Pak? Baik kita di lapangan, baik kita di mana itu Pak, yang secara positifnya yang pernah dapat di antara kita gitu Pak. Saya paling terkesan dengan teman-teman karena kita berbeda keyakinan dan itu tidak dibawa-bawa, itu tidak dinampakkan itu perbedaan keyakinan itu. Saya diterima apa adanya. Yes. Saya adalah seorang Kristen dan diterima oleh teman-teman saya yang adalah orang-orang Islam, dan dosa-dosa saya adalah orang Islam, dan mereka menerima ya saya apa adanya dan tidak menampakkan perbedaan itu, tidak ada kefanatikan. Ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itu yang saya senang. Makanya saya senang kuliah di Sumatera Barat ini justru karena berbeda itu ya saya senang kan, karena perbedaan kita ini diterima, tidak dipermasalahkan keyakinan kita, itu yang terkesan saya. Makanya saya lebih suka kuliah di Sumatera Barat karena ini seperti itu. Oke. Coba ini pertanyaan terakhir ini Pak. Pertanyaan terakhir, Bapak kan udah mendapatkan gelar doktor nih Pak. Ya, dapat gelar doktor. Nah, apa ini Pak pesan motivasi Pak untuk generasi muda yang sedang berjuang, baik itu di tingkat S1, S2 maupun S3, mungkin adik-adik Bapak atau anak-anak Bapak gitu ya, untuk bisa lebih giat lagi itu Pak. Apa sih motivasi dari Bapak ini Pak? Ya, coba disampaikan. Saya mengharapkan ini generasi baru ini, anak-anak muda ini agar sekolah ya, seperti saya ini, saya ambil niat dulu bahwa mau sekolah sampai setinggi-tingginya, sampai akhir sekolah itu, sampai tidak ada lagi ya, sampai habis itu S3 ya, jangan berhenti walaupun tidak sanggup. Kalau tidak sanggup ya bekerja dulu, tabung uang, dan ada kesempatan ambil lagi. Jangan nanti jangan bilang sudah terlambat, jangan. Bagi saya tidak ada istilah terlambat. Dan semangat saya sebenarnya itu tidak kalah dengan semangat anak-anak muda itu yang masih SMA itu. Saya lebih semangat daripada mereka, jamin itu. Lebih semangat daripada anak-anak muda yang masih SMA. Lebih tinggi motivasi saya untuk belajar itu. Jadi walaupun banyak tantangan, bukan sedikit tantangannya itu. Tantangan sekolah ini bukan main, tapi ada aja jalannya nanti sehingga sekolah ini bisa diselesaikan. Ada aja jalannya. Nanti saat-saat krisis nggak ada uang kuliah, ada aja jalannya nanti dari Tuhan bukakan jalan sehingga studi ini bisa diselesaikan. Dan saya yakin S3 ini juga tidak lama lagi akan segera diselesaikan dalam bulan ini. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Saya ucapkan selamat buat Bapak yang telah luar biasa ini dalam bidang pendidikan ini Pak. Dan banyak juga kenangan yang kita dapatkan dari Bapak itu, terutama bagi saya pribadi itu Pak, dengan semangat yang sangat luar biasa ini Pak, yang sangat bisa memotivasi diri pribadi saya itu Pak. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Pak, tapi tetap semangat, tidak mengoyahkan bagaimana bentuk kendala-kendala dalam akademisi Pak. Pak, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Pak, kedepannya bisa lebih memotivasi anak muda yang sedang menonton ini, siapapun dari teman-teman, walaupun dalam keadaan gimana latar belakangnya, yang namanya pendidikan, yang namanya belajar itu tiada masa dan tiada henti-hentinya. Sebagaimana tadi sampai oleh Pak Fam tadi, ini sangat luar biasa. Beliau menanamkan niat dari kecil sampai sekarang beliau telah berhasil untuk mendapatkan gelar Dr. Famahatul Lase SPD MPD Cons. Kita berikan selamat untuk Pak Fam. Oke Pak Fam, terima kasih Pak Fam. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.